Teman-teman blessing semuanya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang persamaan laju reaksi ya. Kita langsung saja bahas ke beberapa soal ya. Yang pertama, pada reaksi A tambah B menghasilkan C, diperoleh data sebagai berikut ini ya. Jadi ini ada 4 percobaan, 1, 2, 3, 4. Konsentrasi A-nya, konsentrasi B, dan waktu reaksinya. Ya, ini diberikan. Pertanyaannya itu, berapa waktu reaksi jika konsentrasi A itu adalah 0,2 dan konsentrasi B 0,4 molaritas. Nah, jadi kalau persamaan laju reaksi itu tergantung kepada pereaksinya ya. Jadi tergantung pada A dan B. Jadi kita misalkan dulu, persamaan laju reaksinya V itu sama dengan tetapan laju reaksi dikali konsentrasi A dipangkat ordil reaksinya ya. Kita misalkan X dikali konsentrasi B dipangkat ordil reaksinya misalkan Y. Nah jadi tugas kita itu kita harus mencari dulu persamaan laju reaksinya. Kita harus tentukan ordil reaksi terhadap A dan B-nya. Jadi kalau kita hendak menentukan ordil reaksi terhadap A, jadi yang paling mudah itu kita cari konsentrasi B yang sama. Ya, jadi boleh menggunakan percobaan 1, 2, atau 3 ya. Jadi kita ambil 2 dari percobaan 1 dan 2 ya. Jadi dari percobaan 1 dan percobaan 2. Ini kita bandingkan. Berarti V1 banding V2 sama dengan K kali konsentrasi A pada percobaan pertama 0,4. Ya, berarti 0,4 pangkat X kali konsentrasi B pada percobaan pertama 0,1. 0,1 pangkat Y dibagi K kali konsentrasi A pada percobaan kedua itu adalah 0,8. Ya, jadi 0,8 pangkat X kali konsentrasi B-nya 0,1 pangkat Y. Nah, laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu ya. Ya, jadi laju itu berbanding terbalik dengan waktu. Jadi kalau waktunya besar, berarti laju reaksinya lambat. Dan sebaliknya, ketika waktunya singkat, berarti laju reaksinya cepat. Ya, jadi kalau V1 itu sebanding dengan 1/T1. Jadi 1/T1. Jadi 1/152 banding percobaan kedua V2-nya berbanding dengan 1/4 waktunya ya. Jadi 1/76 sama dengan K dibagi K habis ya. 0,1 pangkat Y dibagi 0,1 pangkat Y habis. Kemudian ini 0,4 pangkat S dibagi 0,8 pangkat S kita bisa buat menjadi 0,4 dibagi 0,8 di pangkat X. 1/152 dibagi 1/76. Ini nanti diperoleh 76/152 sama dengan 0,4 bagi 0,8 itu 1/2 pangkat X. Ini kalau kita sederhanakan 76 dan 152 itu dapat 1/2. Maka ordil reaksinya setengah pangkat berapa? Dapat setengah, maka nilai S-nya itu adalah 1. Nah, kemudian kita hendak menentukan ordil reaksi terhadap B. Jadi untuk memudahkan untuk menentukan ordil reaksi terhadap B, kita cari konsentrasi A yang sama kalau ada. Ini ada ya. Jadi nomor 1 dan nomor 4 ini konsentrasi A-nya sama. Nah, jadi dari percobaan pertama dan percobaan keempat. Jadi kita tuliskan V1 banding V4 sama dengan K kali konsentrasi A 0,4 pangkat X kali konsentrasi B-nya 0,1 pangkat Y per K kali untuk percobaan keempat konsentrasi A-nya 0,4 pangkat X kali konsentrasi B-nya 0,2 pangkat Y. V1-nya itu adalah 1/T1. Jadi 1/152 dibanding V4-nya adalah 1/T4. Berarti ini ya 1/152 sama dengan K
K bagi K habis ya. 0,4 pangkat S dan 0,4 pangkat S habis juga. Kemudian ini 0,1 bagi 0,2. Berarti 0,1 dibagi 0,2 pangkat Y. 1/152 dibagi 1/152, ini dapat 1 ya, angka yang sama 1 ya. Jadi 1 sama dengan 0,1 bagi 0,2 itu setengah. Setengah pangkat Y. Jadi setengah di pangkat berapa hasilnya 1, maka Y-nya itu adalah 0 ya. Jadi kalau order reaksi 0, artinya konsentrasi dari B ini tidak mempengaruhi terhadap waktu reaksinya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, berapakah waktu reaksi jika konsentrasi A 0,2, konsentrasi B-nya 0,4? Oke, nah kita boleh ditambahkan percobaan, misalkan ini adalah percobaan yang kelima. Ya, jadi kita tinggal bandingkan, misalkan ambil 1 sama 5 ya, 1 sama percobaan kelima. Jadi kita bandingkan V1 banding V5. Oke, sama dengan K kali konsentrasi A-nya adalah 0,4. Di 0,4 pangkat X ya. Oke, tadi order reaksi terhadap B-nya itu 0 ya. Jadi tidak terpengaruh pada konsentrasi B. Berapapun konsentrasi B-nya itu tidak mempengaruhi waktu reaksinya. Jadi kita buat per K kali, untuk percobaan kelima konsentrasi A-nya adalah 0,2. Ya, berarti ini 0,2 pangkat X. Oke, jadi V1 itu adalah seper T1 ya. Jadi 1/152 dibagi, untuk percobaan kelima yang ini ya, kita misalkan waktunya adalah T5. Maka V5 ini adalah seper T5. Sama dengan K bagi K habis ya. Kemudian ini 0,4 dibagi 0,2. 0,4 bagi 0,2 di pangkat X. Oke? 1/152 bagi seper T5 itu diperoleh T5 dibagi 152 sama dengan 0,4 bagi 0,2 diperoleh 2. 2 pangkat X. Nilai X-nya adalah 1, berarti 2 pangkat 1. Maka T5-nya 2 dikali 152 diperoleh 304 detik. Oke, kita ke contoh soal yang kedua ya. Untuk reaksi A tambah B menghasilkan AB, diperoleh data sebagai berikut ini ya. Jika konsentrasi A diperbesar 2 kali, pada konsentrasi B tetap, laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar. Jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali, laju reaksinya menjadi 8 kali lebih besar. Maka persamaan laju reaksinya adalah, nah jadi kita boleh tuliskan dulu ya, kita tuliskan dalam bentuk tabel percobaan. Jadi kita tuliskan, ini ada percobaan, ya, kemudian ada konsentrasi A, konsentrasi B, dan laju reaksi. Kita misalkan dulu untuk percobaan yang awal sebelum diubah kondisinya, konsentrasi A-nya belum tahu, kita misalkan X. Oke, konsentrasi B-nya kita misalkan Y. Lajunya ya kita misalkan V. Nah, baru kita ke soal ya. Jika konsentrasi A diperbesar 2 kali, untuk percobaan kedua, konsentrasi A-nya diperbesar 2 kali, yang semula S menjadi 2X. Pada konsentrasi B tetap, jadi konsentrasi B-nya tetap. Laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar, berarti dari V menjadi 2V. Kemudian untuk percobaan ketiganya, jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali, ya dinaikkan 2 kali, berarti yang S menjadi 2X, yang Y menjadi 2Y. Laju reaksi menjadi 8 kali lebih besar, 8 kali. Berarti yang mula-mula V menjadi 8V. Oke? Persamaan laju reaksinya itu adalah V sama dengan K kali konsentrasi A
dipangkat order reaksi. Kita misalkan order reaksinya A kecil dikali konsentrasi B dipangkat order reaksi B kecil. Tugas kita menentukan order reaksi terhadap A dan order reaksi terhadap B. Untuk menentukan order reaksi terhadap A, kita cari konsentrasi B yang sama. Jadi ini. Kita ambil dari percobaan 1 dan 2. Maka dari percobaan 1 dan percobaan 2, kita bandingkan V1 banding V2 sama dengan K kali konsentrasi A-nya. Ini S ya. Jadi X pangkat A dikali konsentrasi B-nya Y. Jadi Y pangkat B dibagi untuk percobaan kedua K kali konsentrasi A-nya adalah 2X. Berarti di sini 2X di pangkat A dikali konsentrasi B-nya Y. Y pangkat B. Laju reaksi percobaan pertama itu adalah V. Maka V dibanding laju reaksi percobaan kedua 2V. Oke, sama dengan K dibagi K habis ya. Y pangkat B dengan Y pangkat B habis. X dibagi 2X. Jadi X dibagi 2X pangkat A. V dibagi 2V itu adalah 1/2. Sama dengan X dibagi 2X itu adalah 1/2 di pangkat A. Maka diperolehlah nilai A-nya adalah setengah di pangkat berapa setengah? Hasilnya 1. Oke, selanjutnya kita menentukan order reaksi terhadap B. Untuk memudahkan, kita cari konsentrasi A yang sama. Jadi konsentrasi A yang sama itu dari percobaan 2 dan 3. Ini konsentrasi A-nya sama. Berarti dari percobaan 2 dan percobaan 3. V2 bagi V3 sama dengan K kali konsentrasi A-nya 2X. Dipangkat order reaksi dikali konsentrasi B-nya Y dipangkat order reaksi per untuk percobaan ketiga K dikali konsentrasinya adalah 2S ya dipangkat A dikali konsentrasi B-nya 2Y dipangkat B. Laju reaksi percobaan kedua itu adalah 2V dibanding laju reaksi percobaan ketiga 8V. K dibagi K habis ya. 2S pangkat A dengan 2S pangkat A habis juga. Ya, jadi tinggal Y bagi 2Y dipangkat B. 2V dibagi 8V itu adalah 1/4. Sama dengan Y dibagi 2Y itu adalah 1/2 dipangkat B. Maka setengah dipangkat berapa supaya dapat 1/4? Nilai B-nya adalah 2. Sudah selesai. Kita sudah peroleh laju reaksi terhadap A dan B. Maka persamaan laju reaksinya yang ini ya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat order reaksi terhadap A 1 ya. Jadi ini pangkat 1 dikali konsentrasi B dipangkat order reaksi terhadap B 2. Oke, inilah jawabannya ya. Oke, contoh soal selanjutnya ya. Gas N2O4 sebanyak 1,2 mol dipanaskan dalam ruangan 2 liter sampai 280 derajat Celcius hingga terurai menjadi NO2. Jika setelah 8 detik dalam ruangan terdapat 0,4 mol NO2, maka laju reaksi penguraian N2O4-nya adalah, kita tuliskan reaksinya dulu ya. Jadi di sini gas N2O4 terurai menjadi NO2. Ya, berarti ini terurai menjadi NO2. Oke, kita setarakan persamaan reaksinya dulu. N-nya 2, ini N-nya baru 1. Jadi supaya setara kita kalikan 2. Sehingga oksigennya juga setara. O-nya 4. Oksigennya 2 kali 2, 4. Oke? Nah, baru dari soal gas N2O4 sebanyak 1,2 mol. Jadi ini 1,2 mol.
dipanaskan ya hingga terurai. Berarti ini kita bisa buat keadaan mula-mulanya ada 1,2 mol N2O4 dan belum ada NO2 gas yang terbentuk. Ya, kita pakai mula-mula, bereaksi, dan sisa. Nah, setelah 8 detik, dalam ruangan terdapat 0,4 mol NO2. Jadi nanti setelah 8 detik, NO2-nya terdapat 0,4 mol. Kita tuliskan ya, mula-mula 0, sekarang 0,4 mol. Berarti yang bereaksi atau yang berubah ini adalah 0,4 mol. Kemudian kita isikan ke sini. Jadi berapa mol N2O4 yang terurai? Kita pakai perbandingan molnya, ini kan 1. Ya, di sini 1, di sini 2 ya. Jadi kalau 2 itu adalah 0,4 mol. Jadi kalau koefisiennya 1 berapa mol? Ya, itu diperoleh 0,2 mol. Dari mana? Dari sini. Dari 1 per 2 dikali 0,4. Ini diperoleh 0,2 mol. Cocok ya? Jadi kalau 0,2 dan 0,4 itu perbandingannya adalah 1:2. Maka nanti setelah 8 detik N2O4-nya menjadi 1,2 terurai 0,2, berarti sisanya 1 mol. Pertanyaannya adalah laju penguraian N2O4. Jadi kalau laju penguraian N2O4, ya, jadi laju itu adalah perubahan konsentrasi, ya, jadi perubahan delta ya, perubahan konsentrasi dari N2O4 dibagi perubahan waktu. Oke. Nah, jadi perubahan N2O4-nya itu kita lihat yang pada bagian yang bereaksi ya, bukan pada bagian yang sisa. Jadi N2O4 yang terurai itu ada 0,2 mol. Kalau konsentrasi, ini simbol konsentrasi ya. Konsentrasi ini adalah mol dibagi volume ya, jadi mol per liter. Maka perubahan N2O4-nya itu 0,2 mol, di sini 0,2 mol. Oke, per volume ruangan. Dari soal volumenya adalah 2 liter ruangannya, berarti per 2 liter. Dibagi selang waktunya. Jadi selang waktunya adalah 8 detik. Oke, maka diperolehlah 0,2 bagi 2 itu 0,1 ya. Kalau mol dibagi liter itu sama artinya dengan molaritas dibagi 8 detik. Jadi kalau kita sederhanakan 0,1 dibagi 8 itu dapat 1/80. Ya, 1/80 molaritas per detik. Maka laju peruraian dari N2O4-nya adalah 1/80 molaritas per detik.